Cerita diawali dari sosok seorang pencuri bernama Bernardino yang sedang dikejar-kejar oleh prajurit Roma karena kasus pencurian. Saat pemuda itu sedang bersembunyi di sebuah goa, tak sengaja dia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya bernama Mamone yang ternyata punya kasus yang sama, sedang diburu prajurit Roma karena kasus pencurian juga. Questi trucidi liberi nostro da un prete magro e da un maiale grasso, da un turbine di vento e da un frate che sta fuori. Untuk mengisi kejenuhan karena harus bersembunyi terus di dalam goa, Bernardino dan Mamone mulai mengobrol menceritakan kisah-kisah erotis di desanya. Cerita pertama datang dari Mamone. Dia menceritakan tentang kasus perselingkuhan seorang istri bangsawan yang suaminya menjabat sebagai kepala desa di kampung Salvatore. Kepala desa itu bernama Lione. Dia punya istri cantik bernama Katrina. Dikisahkan kalau Kades Lione punya penyakit ejakulasi dini yang membuat rumah tangganya kurang harmonis. Karena suaminya tak mampu memuaskan nafkah batinnya, Bu Kades diam-diam sering menyelinap keluar kamar. Memanfaatkan kamar pembantunya, Bu Kades sering membawa masuk pemuda di kampungnya untuk memuaskan kebutuhan biologisnya. Selama bertahun-tahun perselingkuhan itu tak diketahui oleh suaminya. Hingga di suatu hari desa Salvatore kedatangan pastor baru bernama Bapak Pedro. Dia dikirim oleh Uskup Agung ke kampung Salvatore untuk menggantikan pastor lama yang sudah meninggal dunia. Dengan membawa misi mulia untuk mengajak warga kampung Salvatore agar mau kembali ke jalan Tuhan. Bapak Pedro mulai gencar berkhutbah di gereja mengajak para jemaat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Namun apesnya saat pastor itu mengajak jemaatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat, justru matanya tak bisa berpaling dari ranumnya dua buah gunung kembar yang menyembul di balik baju jemaat wanitanya. Sementara itu di sore harinya, para pemuda mulai tebar pesona dengan bernyanyi dan bermain gitar di depan rumah kepala desa. Mereka menunggu giliran mendapatkan jatah bermain dengan istri Pak Kades. Sementara suaminya terlihat frustasi setelah tak mampu memuaskan istrinya di atas ranjang. Jangankan sampai basah kuyup dengan keringat, hanya satu kali goyangan Pak Kades tumbang di atas ranjang. Karena kecewa dengan suaminya, Bu Kades nekat mengajak ke-6 pemuda di desanya untuk janjian ketemuan di sebuah bangunan kosong dekat rumahnya. Bu Kades yang meminta agar para pemuda itu mau mabar bareng kue apem yang sedang haus belayan dan kepuasan batin yang tidak didapatkan dari sosok suaminya. Chi fa per primo? Sementara di gerejanya, Bapak Pedro sudah tak tahan melihat keseksoyan tubuh jemaat wanita bernama Rebecca. Meskipun sudah punya suami, tubuh Rebecca terlihat padat dan berisi. Karena sudah tak tahan membawa hulu ledak nuklir yang terus menegak. Bapak Pedro pun membohongi jemaatnya kalau penebusan dosa hanya bisa dilakukan di rumah wanita tersebut. Tanpa curiga, Rebecca mengiyakan permintaan pasturnya. Dengan ditemani dua anak kecil yang jadi pelayannya, Bapak Pedro mendatangi rumah Rebecca. Karena suaminya bekerja sebagai pengembala domba, setiap harinya Rebecca hanya tinggal sendirian di rumahnya. Situasi tersebut memuluskan rencana Bapak Pedro untuk masuk ke rumah wanita tersebut. Namun gerak-geriknya dicurigai oleh tetangga Rebecca yang mengintip dari balik jendela. Setelah memberkati para penduduk desa yang ditemuinya, Bapak Pedro pun meminta dua anak kecil yang jadi pelayannya untuk menunggunya di luar. Sementara dia mengajak Rebecca untuk masuk ke rumahnya. Awalnya Bapak Pedro menyuruh Rebecca untuk membuka semua armornya agar cipratan air suci yang dibawanya bisa langsung menghapus dosa-dosanya. Karena percaya kalau Bapak Pedro bisa mensucikan tubuhnya, Rebecca pun mengikuti semua ritual yang dilakukan oleh Bapak Pedro, termasuk memasukkan perkututnya yang panjang sebagai syarat dosa di tubuhnya bisa dibersihkan. Karena sering masuk ke rumah istri orang tanpa salam, kegiatan mencurigakan itu akhirnya diketahui oleh suaminya Rebecca yang mendapat laporan dari tetangganya kalau Bapak Pedro sering bertamu ke rumahnya. Untuk membuktikan kalau istrinya telah berselingkuh, suami Rebecca pun pura-pura memberitahu istrinya kalau dia akan pergi keluar kota untuk beberapa hari. Mendengar kabar tersebut, Rebecca terlihat senang karena dia bisa bebas menjalankan ritual penyucian dosa. Tanpa sepengetahuan Rebecca, suaminya mengajak temannya Antonio untuk membongkar perselingkuhan tersebut. Rebecca pun akhirnya harus meninggoy setelah perselingkuhannya diketahui oleh suaminya.
Sementara bapak pastor harus kehilangan burung kesayangannya setelah dipotong dengan pisau. Sementara di tempat lain, kepala desa meminta bantuan Pastor Tardelli untuk membongkar gosip perselingkuhan istrinya. Karena tahu kalau Katarina sering datang ke gereja untuk melakukan ritual penebusan dosa. Kepala desa pun meminta bantuan Bapak Tardelli agar dia ikut masuk ke bilik pengakuan dosa. Di bilik pengakuan dosa tersebut, kepala desa akhirnya tahu rahasia istrinya. Jika saja tak ada pastor gereja, kepala desa sudah tak tahan ingin melabrak istrinya. Akhirnya kepala desa meluapkan kemarahannya saat istrinya sudah pulang ke rumah. Dia mensiksoi dan mengisolasi istrinya di penjara bawah tanah. Untuk menunjukkan kesetiaannya, kepala desa pun mensereset burungnya sendiri. Kisah perselingkuhan Bukades adalah obrolan terakhir yang diceritakan oleh Mamone kepada Bernardino sahabatnya sebelum keduanya dikagetkan dengan kemunculan sosok dukun bernama Pepito yang kebetulan mau buang hajat di gua tersebut. Saat Mamone menyapanya, tak sengaja dia melihat tas yang dibawa oleh dukun Pepito. Mamone pun berbisik di telinga Bernardino. Keduanya punya rencana jahat untuk merampok dukun tersebut. Kedua pencuri itu mulai menjual kesedihan agar dukun Pepito mau menerima mereka sebagai asistennya. Karena merasa kasihan, dukun Pepito menerima dua pencuri itu sebagai karyawannya. Namun di tengah jalan, kedua pemuda itu justru membunuh dan merampoknya. Karena pembunuhan tersebut, prajurit Roma akhirnya bisa mengendus keberadaan Mamone dan Bernardino. Keduanya akhirnya berhasil ditangkap oleh prajurit Roma. Karena kejahatannya, kedua pencuri itu dijatuhi hukuman mati. Di sebuah padang rumput, seorang pengembala kambing terlihat sedang rebahan sambil bernyanyi. Dia bernama Usio, pengembala kambing yang punya istri cantik bernama Della Madonia. Sementara pengembala di seberangnya, dia bernama Ambresio, teman Usio yang hidupnya selalu menjomblo. Ambresio terlihat sedang memutar otak gimana caranya agar bisa mencicipi istri sahabatnya. Setelah punya ide, dia pun langsung memanggil sahabatnya. Ambresio kemudian mengajak temannya taruhan dengan cara Usio harus mengembala kambing miliknya, sementara dia akan mengembala kambing milik Usio. Yang duluan bisa membuat kambing-kambing itu kenyang, dialah yang jadi pemenangnya. Tanpa curiga, Usio pun menerima tantangan tersebut. Dia pun langsung pergi untuk mengembala kambing milik Ambresio. Setelah berhasil mengelabui sahabatnya, Ambresio pun langsung mencari Della Madonia, sosok istri Usio yang selalu membuat nuklirnya aktif. Setelah menemukannya, Ambresio langsung mencucuknya dari belakang. Dengan trik tersebut, Ambresio bisa berkali-kali mencucuk istri sahabatnya. Hingga di suatu hari, istri Usio akhirnya mengadu ke suaminya kalau dia telah diperkaos oleh Ambresio. Mendengar pengakuan istrinya, Usio pun seperti disambar petir di siang bolong. Untuk membalas dendam atas perlakuan sahabatnya, dia pun pura-pura menyamar menjadi istrinya. Setelah berhasil menjebaknya, Usio pun langsung mensereset burung Ambresio dan menjadikannya sebagai santapan makan siang bersama istrinya. Kisah dua pengembala kambing itu akhirnya menutup dongeng yang diceritakan oleh Bernardino untuk menghibur dia dan Mamone yang sedang menunggu eksekusi matoi di dalam penjara. Dan selanjutnya giliran Mamone yang menceritakan dongeng untuknya. Pemuda itu bernama Agostino, seorang gelandangan yang hidup dari belas kasihan orang. Dia sedang menunggu sisa-sisa makanan bekas. Agostino sering menjadi bahan bulian para pemuda di kotanya, yang setiap hari sengaja makan di depan Agostino agar bisa membuli pemuda malang tersebut. Karena sudah tak tahan dengan nasib yang dialaminya, Agostino nekat mencuri kotak amal di dalam gereja. Setelah berhasil mencurinya, dia berniat balas dendam kepada keempat pemuda yang sering membulinya dengan sengaja pamer makanan enak di depan cewek cantik yang ditraktirnya. Karena sering mencuri kotak amal, lama-kelamaan aksinya dicurigai oleh pastor gereja bernama Bapak Antonio. Namun Agostino berhasil mengelabui pastor gereja dengan mengaku kalau dia ingin bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Terharu melihat niat tulus pemuda tersebut, Bapak Antonio pun menawarkan pekerjaan buat Agostino untuk menjadi pelayannya. Setelah menjadi pelayan seorang pastor, kehidupan Agostino berubah drastis. Dia tak lagi kesulitan dengan keuangan, apalagi pastor Antonio ternyata seorang penggila seks. Agostino mendapat tugas untuk mencari ciwi-ciwi muda yang mau diajak bobo oleh pastor Antonio. Merasa telah memegang kartunya, Agostino pun berencana untuk menguras uang majikannya. Agostino menjanjikan akan membawa seorang gadis yang sudah lama disukai oleh pastor Antonio. Tapi dengan syarat, majikannya itu mau membayar tebusan sebesar 2.000 sekudi.
Mendengar syarat tersebut, Pastor Antonio pun langsung menyanggupinya. Setelah siasatnya berhasil, Agustino menyamar menjadi sosok gadis yang disukai oleh majikannya. Tanpa curiga, Pastor Antonio membawa Agustino masuk ke kamarnya. Di kamar itulah Agustino langsung mencucuk majikannya. Setelah memastikan Pastor Antonio sudah meninggoy, Agustino langsung menggasak harta majikannya. Namun dalam pelariannya, Agustino berhasil ditangkap oleh prajurit Roma. Dia pun akhirnya dijatuhi hukuman pancung oleh pengadilan gereja. Kisah Agustino tersebut menjadi penutup trilogi kehidupan yang diceritakan oleh dua pencuri bernama Mamone dan Bernardino. Sebelum itu, kedua pencuri mendapatkan kunjungan terakhir dari sipir penjara yang membawa ahli cukur untuk membersihkan wajah keduanya dan mendapatkan bimbingan doa dari pastor gereja agar mau bertobat di malam terakhirnya. Dan besok paginya keduanya akhirnya meninggoy dieksekusi atas kejahatannya. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.